Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra. Berikut hasil kerja kelompok untuk makalah aktif yang berjudul Illegal Contents. Berikut anggota kelompok. Saya sendiri Fatimah Zahra, dan anggota saya Fernanda Octavia, Nanda Frilia, dan Rostiana. Saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Di era kemajuan seperti saat ini, semua aktivitas kita dituntut untuk serba cepat dan tepat. Salah satu fasilitas yang ada yang bisa kita gunakan untuk mendukung semua aktivitas kita adalah dengan memanfaatkan jaringan internet. Akan tetapi, fasilitas internet itu berujung pada dua hal nantinya, yaitu menjadi positif atau negatif. Fasilitas jaringan internet menjadi positif dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, tetapi sebaliknya, jika internet digunakan negatif, digunakan untuk hal-hal yang negatif, bisa dibilang seperti tindak kejahatan, nantinya bisa merugikan orang lain. Fasilitas jaringan internet akan menjadi positif ketika dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Negatif nantinya bisa merugikan orang lain. Kejahatan dalam dunia jaringan internet atau dunia maya bisa disebut dengan istilah cybercrime. Dari segi bahasa, cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya atau internet dan kata crime yang berarti kejahatan. Jadi pengertian dari cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di internet atau dunia maya. Cybercrime bisa juga didefinisikan sebagai tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi kecanggihan komputer sebagai alat kejahatan utama, khususnya jaringan internet. Maksud dan tujuan kami membuat makalah ini adalah menambah wawasan tentang illegal contents dan untuk memenuhi minat luas mata kuliah etika profesi semester 6. Saya lanjutkan ke anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tentang illegal content. Apa itu illegal content? Illegal content adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh pemuatan suatu berita, bohong atau fitnah yang merugikan pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang belum tentu kebenarannya, yaitu disebut dengan illegal content. Lalu untuk contoh kasus illegal content, yaitu belakangan ini marak sekali terjadi pemalsuan berita yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, kemudian dipublikasikan lewat internet. Hal ini sangat merugikan pihak lain. Dari banyak kasus yang terjadi, para pelaku kejahatan ini susah dilacak sehingga proses hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan solusi dari contoh kasus. Yang pertama ada pelaku yang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal konteks baik perseorangan atau badan hukum. Peristiwanya, pembuatan penyebaran informasi elektronik dan dokumen elektronik seperti dalam pasal 27 sampai dengan pasal 29
harus memenuhi unsur illegal context dan dengan sengaja atau tanpa hak. Selanjutnya ada perbuatan pelaku berkaitan illegal konteks dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran informasi elektronik yang bermuat illegal konteks. Yang kedua, memfasilitasi dan membuat dapat diakses informasi elektronik yang bermuatan illegal konteks berkaitan dengan pasal 34 Undang-Undang ITE. Yang ketiga ada membuat akses informasi yang bermuatan illegal konteks. Solusi pencegahan cyber crime illegal konteks sebagai berikut. Yang pertama, tidak memaksakan gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hati. Yang kedua, memproteksikan gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Yang ketiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Yang keempat, menghindari sistem keamanan jaringan komputer nasional sebagai standar nasional. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuturan perkataan-perkataan yang berhubungan dengan cybercrime. Yang terus meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar negara baik internal, baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, bab 3 akan diteruskan oleh saya, Fernanda Octavia Ernast. Untuk bab 3 yaitu penutup, terdapat kesimpulan yang didapat dari makalah Cybercrime Illegal Content adalah sebagai berikut. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. B. Jenis cybercrime ada 7 macam, yaitu unitary access to computer system and service, illegal content, data forgery, cyber espionage, cyber sabotage and extortion, kemudian offense against intellectual property and infringement of privacy, kemudian C. Langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional secara standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan investasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Kemudian, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Dan meningkatkan kerjasama dalam upaya penanganan cybercrime. Berikut untuk bab 3 penutup dari makalah yang telah kelompok kami buat.